Oke, bismillah. Di hari kedua ini kita akan bareng-bareng membahas tentang dua hal ya, dua pembahasan. Yang pertama adalah tentang tempat jualan ya. Jadi kita mau jualan barangnya itu di mana. Dan yang kedua adalah tentang cara dapetin barangnya. Oke. Nah, kita masuk ke yang pertama. Ya, jadi yang namanya jualan ya, kalau di offline gitu kita pasti butuh tempat ya kan, butuh tempat. Misalnya kayak di pasar, dagang keliling, atau buka toko, atau buka lapak kayak di jalan raya. Nah, pokoknya macam-macam deh. Di online juga sama. Jadi ada tempat-tempat jualan yang bisa teman-teman pilih. Nah, di sini saya list 3 tempat ya. Sebagai insight, nanti teman-teman boleh pilih salah satunya yang paling cocok buat teman-teman. Meskipun lebih dari 3 sebenarnya, tapi saya list 3 aja biar nggak terlalu kebanyakan. Nah, yang pertama itu ada tempat jualan di marketplace. Kalau mungkin teman-teman ada yang belum tahu, marketplace itu adalah aplikasi pasar online ya, tempat di mana teman-teman bisa jualan online di sana. Jadi fungsinya sama kayak pasar di dunia nyata. Jadi pedagang kayak nggak perlu capek-capek ngedatengin pembeli ya, dalam tanda kutip nggak perlu capek-capek. Karena ya namanya pasar, udah pasti dikunjungin sama banyak orang ya, sama orang-orang yang udah emang punya niat mau beli. Tinggal si pedagangnya aja tuh atur strategi gimana caranya ya, gimana caranya calon pembeli ini berhenti di toko atau di lapak kita. Contohnya aplikasi marketplace itu adalah Tokopedia ya, yang udah terkenal banget. Tokopedia, terus sama Shopee ya. Salah, maaf. Tokopedia sama Shopee. Ada juga Bukalapak dan lain-lain lah ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini contoh dari marketplace ya. Kemudian yang kedua nih ada O2O. O2O ini singkatan dari online to offline. Jadi online to offline ya. Jadi O2O ini singkatan dari online to offline gitu. Maksudnya gimana? Nah, misalnya nih biasanya kalau di kampung, di komplek atau di kampung atau di tempat-tempat di mana aja lah ya, di kota-kota juga sama. Biasanya tuh ibu-ibu sebulan sekali sering kumpul-kumpul nih sama ibu-ibu lainnya. Di arisan ya, di acara arisan. Nah, ini juga bisa jadi pasar ya, bisa jadi pasar. Di sini teknik O2O cocok banget, jadi online to offline bisa diterapkan. Artinya teman-teman atau ibu-ibu itu menjual produk dari online ya dengan teknik pemasaran offline. Jadi misalnya nih setelah acara kumpul-kumpul, eh, teman-teman atau ibu-ibu ya kasih lihat katalog ke teman-temannya ya kan, katalog yang ada dari supplier dikasih lihat terus tawarin tuh ke sana. Jadi kalau misalnya ada yang minat baru nanti kita pesan ke supplier, nanti dari supplier akan kirim langsung ke si pemesan atas nama kita kayak gitu ya. Jadi ini juga salah satu bentuk penerapan dropship online to offline ya kayak gitu. Dan yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah sosial media ya. Zaman sekarang kan kayaknya nggak ada orang yang nggak punya sosmed, kayaknya hampir semua orang, entah itu Facebook ya, IG atau TikTok pasti punya minimal salah satunya ya kan. Nah, kalau misalnya kita banyak followersnya atau banyak temen di sosial media itu, ini bisa jadi pasar juga yang potensinya gede banget ya. Bahkan mungkin kalau punya cukup dana ya, modal dana ya, teman-teman bisa nyobain tuh untuk ngiklan ya. Dan ini kalau misalnya bisa ngiklan, itu benar-benar bikin ketagihan deh pokoknya jualan di online dengan sosial media itu. Karena banyak banget di luaran sana. Ya, kira-kira kayak gitu. Nanti teman-teman silahkan pilih salah satunya dari 3 cara ini. Atau mungkin ada cara lain, silahkan yang paling cocok yang mana. Oke, masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang sourcing produk ya. Sourcing produk ini maksudnya adalah
di mana kita nyari barang, di mana kita nemu supplier. Jadi selain sebagai tempat jualan nih, yang pertama nih ada marketplace ya. Selain marketplace ini juga selain sebagai tempat jualan, kita bisa gunakan sebagai tempat nyari supplier. Jadi tempat nyari produk karena di sana ada banyak produk-produk yang bisa kita jual lagi. Bahkan dijual laginya di marketplace lagi. Nah, menarik kan? Jadi kita bahas nanti di materi pas kita membahas tentang sourcing produk insya Allah ya, nanti di hari ketiga atau keempat. Oke. Nah, selain di marketplace ya, sourcing produk ini juga ada yang namanya aplikasi penyedia dropship. Ya, sekarang ini kan enak banget ya. Kita mau jualan online itu tinggal yang penting punya niat, punya keinginan, dan kita ulet tekun ya. Apa aplikasinya, semuanya toolsnya udah disediain, gampang banget. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi penyedia dropship. Ya, di luar sana ada kayak Evermost, Baleo Mall, Jacknot, dan banyak lagi. Dan itu udah cukup bisa bikin siapa aja yang punya keinginan untuk jualan online bisa jualan online tanpa perlu punya barang, tanpa perlu nyetok ya. Dan yang ketiga, di mana teman-teman bisa nyari barang adalah dengan rekanan. Mungkin ini nggak cocok buat semua orang ya, karena untuk rekanan ini cuman untuk orang-orang tertentu aja. Misalnya nih kayak kalau teman-teman tinggal di daerah sentra industri ya, kayak tempat bikin oleh-oleh atau tempat pembuatan home industry kayak kerajinan tangan kayak gitu kan ya. Itu bisa nih kalau teman-teman bisa berkomunikasi dengan si pengrajin ya, si produsen, teman-teman bisa dapetin tuh yang namanya produk tanpa perlu beli dulu. Jadi misalnya supplier-supplier yang kita bisa ngutang dulu di sana ya. Jadi yang ketiga itu. Nah, yang keempat ini yang terakhir adalah kita produknya itu dari ide kreatif. Nah, maksudnya lebih spesifiknya ini adalah ide kreatif dalam bentuk keahlian desain atau menggambar ya. Jadi kalau teman-teman punya jiwa seni ini dan bisa desain, ini bisa banget nih menjual desainnya ini. Desainnya ini kita jual misalnya teman-teman dalam bentuk kaos ya, dalam bentuk kaos atau baju yang bergambar. Dan enaknya lagi ini ya kalau sekarang kita nggak perlu bisa sablon karena udah ada namanya printer-printer atau peralatan yang bisa langsung ngeprint ke baju ya, DTG misalnya kayak gitu kan, direct to garment. Dan itu enaknya lagi ada banyak ya aplikasi atau website yang nyediain DTG itu tanpa perlu kita harus nyetok barang atau nyetok kaos bahannya, kaos polosnya. Jadi kita tinggal nanti pesan aja ke mereka, mereka yang nyetakin. Dan itu bisa satuan enaknya kayak gitu. Jadi ini perkembangan teknologi dan ya perkembangan zaman enak banget. Yang penting kita ada kemauan, kita ada keinginan dan tekun. Ya insya Allah kita nanti bisa lah apa namanya nemuin produk yang cocok yang mau kita jual. Nah gitu nanti kita bahas bareng-bareng insya Allah di hari-hari berikutnya ya. Jadi kayak gitu. Gimana? Udah mulai dapet aha momennya nggak teman-teman? Jadi ya mudah-mudahan ini penjelasan di materi kedua ini, di hari kedua ini bisa sedikit membuka ya, membuka sama teman-teman udah dapet insight kira-kira mau jualan di mana dan nanti kira-kira mau jualan barang apa. Ya, nanti kita bahas. Mudah-mudahan di hari berikutnya ini makin seru dan besok kita bongkar langsung praktek satu-satu. Oke ya, sampai ketemu.